ya, ada yang namanya biaya trading ya sebesar $0,06. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita bakal membahas bagaimana cara trading forex di Bitget ya guys ya. Nah, jadi sedikit informasi tambahan ya buat teman-teman yang belum tahu bahwasannya saat ini di Bitget itu sudah bisa trading instrumen forex ya, dan terlebih lagi ya, berbeda dengan beberapa exchanger kripto pada umumnya, di Bitget ini itu kita udah bisa tradingnya langsung menggunakan MetaTrader. Ya, jadi di sini nanti bakal saya bahas secara lengkap bagaimana caranya, so pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Nah, untuk step pertama, ya silahkan teman-teman login dulu ke akun Bitget kalian, ya, dan buat teman-teman yang belum punya akun di Bitget, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar akun itu ada di deskripsi video di bawah ini. Nah, untuk step selanjutnya ya, setelah teman-teman sudah daftar silakan login ya, maka nanti tampilannya itu bakal seperti ini ya guys ya. Dan di sini kalau misalnya teman-teman scroll ke bagian bawah ya, di bagian menu trade fee ya, di sini itu kalau kita klik ya, kita bakal menemukan pasar baru ya guys ya. Nah, di sini itu ada pasar metalsnya ya, ada XAG, XAU. Nah, ini untuk metals, kemudian juga ada indeks ya. Nah, kemudian di sampingnya itu ada pasar forex ya. Jadi teman-teman di sini bisa langsung trading forex ya. Di Bitget-nya langsung ya. Ini coba saya liatin ke teman-teman, misalnya kita bukanya itu di Euro USD ya. Nah, kemudian kita misalnya tinggal klik menu trade ya. Nah, selanjutnya maka kita bakal langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, kita bisa langsung trading di sini, atau kalau misalnya teman-teman ingin menghubungkan akun ini ke MetaTrader 5 juga bisa, nanti bakal saya contohkan ya. Nah, untuk step pertama yang harus teman-teman lakukan ketika ingin trading forex di Bitget ini adalah kalian harus membuat akun dulu ya sebenarnya ya. Jadi kalau teman-teman klik menu aset, nah di sini itu ada menu CFD ya. Jadi di sini kalau kalian klik menu CFD ini, nah nanti tampilannya itu bakal tidak seperti ini dulu ya. Jadi nanti kalian disuruh untuk surat keterangan gitu ya, keterangan untuk membuat akun CFD. Nah, kalian tinggal setujui aja. Nah, nanti setelah teman-teman udah setujui ya semuanya, nah maka nanti dia bakal terbuka akun CFD kalian. Ya, jadi kalau misalnya udah terbuka akun CFD kalian ya, nah nanti dia halamannya itu bakal seperti ini. Nah, untuk melihat servernya ya, kemudian nomor akunnya, passwordnya, nah itu teman-teman bisa klik di bagian menu ID info ya, ini ya. Nah, di sini nih nanti teman-teman bisa melihat MetaTrader 5-nya, kemudian servernya, master password ya. Master password ini adalah trading password ya. Jadi kalau teman-teman pengen trading, nah bisa pakai master password. Dan kalau teman-teman ingin jadi investor aja gitu ya, teman-teman bisa gunakan yang read only password. Nah, dan biasanya ini juga bakal dikirim ke email ya. Karena saya udah agak lama buat akunnya, jadi data-datanya itu saya udah nggak ingat lagi di mana ya. Tapi intinya kalau misalnya teman-teman lupa gitu ya, master passwordnya apa, teman-teman juga bisa langsung reset di sini ya. Di sini ada menu resetnya. Nah, teman-teman bisa buat password baru kalau misalnya kalian lupa passwordnya apa ya. Jadi itu step pertama yang harus kalian lakukan ketika teman-teman ingin trading forex di Bitget ini ya. Kalian harus buat akun CFD-nya dulu. Nah, kalau misalnya sudah membuat akunnya, langkah selanjutnya adalah kalian bisa deposit ya. Nah, cara depositnya, kalian sediakan dulu saldo di wallet kalian yang lain ya. Misalnya teman-teman punya saldo di spot market nih ya, di spot market ataupun di futures kalian juga punya saldo misalnya, ataupun di wallet-wallet lain kalian punya saldo. Nah, kalian deposit aja dulu ya. Cara depositnya kan saya rasa teman-teman udah tahu lah ya. Kalian bisa kirimkan dari exchanger lokal kayak dari Indodax ya, dari Pintu, dari Thrift ya. Pokoknya dari exchanger lokal kalian kirimkan aja USDT kalian ya ke Bitget. Nah, nanti kan dia bakal keterima tuh di spot marketnya ini. Nah, setelah saldonya udah masuk ya, teman-teman tinggal pindahkan saldo yang ada di spot ini ke CFD ya. Caranya gimana? Caranya teman-teman klik aja menu CFD-nya ya, lalu kalian tinggal klik aja menu transfer in. Kemudian ya, from-nya itu kalian pilih ya. Misalnya saldonya itu dari spot akun tadi. Nah, to-nya ini udah bener nih, to CFD account. Nah, misalnya kalian pengen masukin atau pengen transfer itu sekitar 5 USDT. Nah, kemudian kalian tinggal klik aja menu confirm transfer ya. Nah, maka
secara otomatis ya saldonya itu bakal langsung masuk ya. Tadi kan saldo kita ini 22 USDT, sekarang sudah menjadi 27,85 USDT. Oke, jadi ingat ya cara bagaimana transfernya, pastikan teman-teman sediain dulu saldo di spot marketnya ataupun wallet lainnya. Lalu kalian klik menu CFD, kemudian klik menu transfer in. Nah, maka nanti otomatis saldonya itu bakal terisi di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman punya dua opsi ya. Apakah teman-teman pengen langsung trade di sini? Ya, kalau pengen trade langsung itu ada menu trade di sini nih ya. Nah, teman-teman bisa klik aja menu trade-nya. Nah, kemudian kalian bakal langsung diarahkan ke halaman trade seperti ini sehingga teman-teman bisa langsung memilih pair apa yang ingin kalian tradingkan ya. Di sini misalnya Euro USD. Nah, teman-teman tinggal setting lot-nya ya. Misalnya di sini kita pengen trading berdasarkan lot ya, karena modal kita sangat terbatas, cuma 27 USDT, kita masukin lotnya misalnya 0,01. Nah, kemudian di bagian atasnya ini ada buy ataupun sell-nya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa melihat available saldo kita yaitu 27,85 USDT. Nah, kemudian kalau misalnya kita pengen analisa ya kita bisa klik dulu menu grafik yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita bisa analisa terlebih dahulu sebelum kita melakukan transaksi ya guys ya. Nah, jadi untuk analisa mungkin teman-teman udah paham sendiri lah ya ataupun sudah punya metode sendiri. Nah, kalian mungkin pengen analisa ataupun chartingnya itu di TradingView ya ataupun di platform analisa lain juga nggak masalah ya. Intinya teman-teman bisa analisa terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya udah analisa, nah setelah itu teman-teman katakanlah kalian pengen buy posisi. Nah, teman-teman tinggal klik aja buy Euro USD ya. Nah, setelah kita sudah buy Euro USD ya, maka teman-teman bisa lihat di bagian position sini kita sudah berhasil membuka 0,01 lot di pair Euro USD dan di sini kita menggunakan leverage 500 kali ya. Dan di sini posisinya itu udah terbuka ya guys ya. Dan kalau misalnya kita pengen close posisinya, kita bisa langsung klik aja close posisi ya. Atau saya contohkan pasang TP dan SL-nya lah dulu ya. Kita bisa klik TP atau SL. Nah, kemudian kita bisa masukkan harga TP atau SL-nya ini secara manual atau berdasarkan grafik ya. Oke, ini saya contohkan secara manual ya. Jadi kalau secara manual kita klik aja TP SL. Nah, kemudian kita bisa pasang TP berdasarkan persentase misalnya ya. Misalnya kita pengen pasang TP-nya itu katakanlah di berapa? Di 0,5% misalnya ya TP-nya. Nah, ketika kita pasang di 0,5% ya, berarti nanti target price-nya itu di 1.15805 dan di sini ya kita bisa melihat estimasi profit kita itu adalah 5,76 USDT. Nah, kemudian kalau kita pengen pasang SL-nya, misalnya kita pengen menggunakan risk reward 1:2 ya, berarti 0,25 misalnya ya. Nah, maka ketika terkena SL ya, SL-nya itu di 11494, nah maka kita bakal minus 2,89 USDT. Nah, kita bisa confirm ya. Nah, oke, maka di sini kita sudah terpasang nih TP dan SL-nya ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman pengen transaksi di Bitget-nya langsung, nah transaksinya itu seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita coba close dulu ya. Kita coba close dulu, kita klik menu close ya. Kemudian kita tutup aja semua posisinya. Nah, oke, berhasil kita tutup ya. Selanjutnya kita bisa langsung coba aja lihat transaksi kita tadi di bagian menu yang ada icon jam dan paper ini ya. Di atas menu close all kita klik aja. Nah, kemudian kita bisa klik menu complete ya yang ini. Nah, ini merupakan riwayat transaksi kita tadi ya, dimana kita tadi buy position, total lot kita 0,01 ya. Net PNL kita minus 0,03. Nah, kok bisa seperti ini? Karena ada yang namanya transaction fee ya. Tadi kita sebenarnya profit ya. Di bagian total PNL kalian bisa lihat ya. Tadi kita sebenarnya profit 0,03 USDT. Nah, tapi karena ada yang namanya transaction fee ya ataupun bisa dibilang itu biaya trading lah ya. Biaya tradingnya itu sebesar 0,06 USDT. Nah, maka total kerugian kita itu adalah 0,03 USDT. Jadi kita minus ya, bukan malah untung. Nah, oke, itu ya. Kalau kita tradingnya itu di Bitget. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman pengen tradingnya itu di MetaTrader 5 gimana? Nah, caranya teman-teman bisa download dulu MetaTrader 5-nya. Nah, aplikasinya itu seperti ini ya. Teman-teman bisa download dulu MT5-nya, bisa di Play Store maupun di App Store ya. Kemudian kalian bisa langsung klik aja menu buka.
Nah, setelah buka maka teman-teman bakal diarahkan ke halaman ini ya. Dan di sini teman-teman bisa langsung hubungkan aja akun Bitget-nya ke MT5. Caranya teman-teman tinggal klik aja menu pengaturan ya. Kemudian kalian klik menu akun baru. Kemudian kalian klik masukkan perusahaan atau nama server. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kembali ke akun Bitget tadi ya untuk melihat servernya. Nah, teman-teman bisa kembali ke halaman ini. Nah, kemudian kalian tinggal klik menu ID info ya. Kemudian kalian tinggal salin aja servernya ini nih. Servernya adalah BTGT Mauritius Capital ya. Kalian tinggal klik aja. Kemudian teman-teman kembali ke halaman yang tadi. Nah, di sini ya teman-teman tinggal paste aja servernya ini. Nanti dia bakal muncul servernya di atas. Kalian tinggal klik aja. Nah, kemudian ya di bagian nomor login kalian kembali ke halaman Bitget tadi. Nah, kemudian kalian tinggal salin MT5 ID-nya ya, yang ini ya. Kemudian kalian paste di bagian nomor login ini ya. Kemudian untuk kata kuncinya, kalau misalnya kalian baru pertama kali membuat akunnya, biasanya tuh bakal kelihatan tuh kata kuncinya. Atau biasanya juga bakal dikirimkan ke email. Nah, kalian tinggal masukin aja kata kuncinya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah buat sebelumnya ya, dan kalian lupa nih ya, master passwordnya ini apa. Nah, kalian juga bisa langsung reset ya. Kalian tinggal klik aja menu reset. Nah, kalian tinggal buat password baru. Nah, sesimpel itu ya guys ya. Jadi kalau udah kalian buat password baru, nah password barunya yang kalian masukin di bagian sini. Oke? Nah, jadi kalau udah kalian masukin, kalian tinggal klik aja masuk. Nah, maka kita sudah berhasil masuk ya ke MetaTrader 5-nya, dan kalau kita klik menu trade-nya ya, di sini juga teman-teman sudah bisa melihat saldo kita tadi ya, yaitu sebesar 27,82, dan sebelumnya kan kita sudah transaksi di Bitget. Nah, kita coba lihat ya, apakah transaksi itu masuk ke MT5-nya juga atau enggak. Kita bisa klik menu riwayat. Nah, ternyata benar ya, transaksi yang kita lakukan tadi itu masuk juga. Di mana tadi kita profit sebesar 0,03 dolar, dan kalau kita klik sekali di transaksi 0,03 dolar ini, nah di sini juga ada keterangannya nih ya, ada yang namanya biaya trading ya sebesar 0,06 dolar. Nah, artinya apa? Artinya ya walaupun kita profit 0,03, tapi setelah dikurang dengan biaya tradingnya, kita tetap minus ya. Minusnya itu adalah 0,03 dolar. Oke? Clear ya. Nah, kalau udah di halaman ini kita tinggal trade aja ya. Kita tinggal klik aja menu quotes ya. Lalu kita tinggal pilih pair apa yang ingin kita tradingkan. Misalnya kita pengen trading XAU nih. Ya, kita klik XAU, kemudian kita klik grafik ya. Nah, kemudian kita tinggal klik yang di bagian pojok kanan atas. Kemudian kita masukkan lotnya ya. Lotnya pastikan lot yang paling kecil karena memang modal kita terbatas ya. Kita bisa langsung coba sell posisi ya. Nah, kemudian kita klik menu trade. Di sini kita sudah sell posisi ya guys ya sebesar 0,01 lot, dan selanjutnya kita bisa langsung, ini sebagai contoh ya supaya teman-teman paham alurnya ya. Selanjutnya misalnya kita pengen pasang TP dan SL-nya, kita bisa klik menu grafik ya. Lalu kita bisa coba klik atau ubah time frame-nya ya, kita ubah dari D1 misalnya kita ubah ke M15 ya. Di sini kita sell posisi tadi. Nah, kemudian kita bisa klik sell posisi kita. Nah, maka di bagian bawah sini bakal muncul tuh ya SL dan TP-nya. Nah, karena kita sell position, maka SL-nya itu ada di atas ya. Nah, kita bisa setting langsung nih ya, berapa poin SL kita. Nah, misalnya kita pengen pasang sama kayak tadi ya, SL-nya itu di 2,86 USD dan TP-nya itu ada di 5 ya, sekitar 5 USD. Nah, seperti ini kita bisa langsung klik aja ubah posisi ya. Nah, oke, di sini kita sudah pasang SL dan TP-nya, dan kalau udah kita tinggal klik menu trade ya. Di sini kita sedang running profit ya, dan kalau misalnya kita pengen close manual, kita bisa langsung klik aja per XAU USD-nya ini ya. Kemudian kita tinggal klik aja tutup posisi. Nah, kemudian kita bisa klik tutup yang berwarna oranye ini ya. Nah, kemudian maka di sini kita sudah berhasil menutup posisi kita ya. Dan untuk melihat riwayat trading kita tadi, kita bisa klik aja menu riwayat. Nah, kemudian kita bakal melihat di sini riwayat trading kita ya, di mana tadi kita profit sekitar 0,89 dolar, dan untuk melihat biaya tradingnya kita tinggal klik aja posisinya tadi ya. Nah, di sini juga ada potongan ya, potongan sebesar 0,06 dolar. Nah, jadi dari transaksi ini kita profit 0,89 dikurang dengan 0,06. Nah, maka total profit kita adalah 0,83 dolar. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya.
buat teman-teman semuanya yang pengen trading forex di exchanger Bitget ya. Dan buat teman-teman yang butuh tutorial lainnya seputar exchanger Bitget ini, kalian bisa cek aja video playlist seputar Bitget yang ada di deskripsi video di bawah ini ya, karena pada video playlist tersebut saya sudah buatkan puluhan video yang berkaitan dengan exchanger Bitget ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.